teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi dan hari ini saya akan berbicara mengenai 5 aspek dari yang baik yang kalau Anda ingin menciptakan target atau sebuah goal untuk perusahaan Anda atau bahkan untuk diri Anda sendiri, itu ada 5 aspek yang perlu Anda perhatikan. Nah, aspek apa aja? Mari saya akan sebutkan dulu ya secara general. Itu ada 5 aspek yang perlu Anda perhatikan pada saat Anda ingin menciptakan suatu target bagi karyawan Anda. Yang pertama adalah target Anda itu harus measurable. Kedua, target Anda itu harus achievable. Ketiga, target Anda itu harus challenging. Keempat, target Anda itu harus fair, objektif, baik dalam rewards and punishment-nya. Dan kelima, target Anda itu harus relevant dan up to date. Nah, saya akan berbicara lebih lanjut mengenai poin pertama, yaitu poin pertama itu target Anda harus measurable. Apa artinya measurable? Measurable itu kalau misalkan kita analogikan Anda adalah seorang salesman, Anda akan harus diberikan target yang bisa dihitung. Bisa dihitung dalam artian apa? Hari ini Anda menjual 5. Target Anda adalah menjual 10, jadi bisa dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu bisa dihitung. Jangan berikan pegawai Anda target yang tidak bisa dihitung. Seperti misalnya, kamu harus bekerja keras, kamu tidak boleh malas. Betul nggak? Betul. Tetapi malas dan rajin itu adalah kata yang relatif. Saya merasa saya sudah rajin, Anda bilang saya malas, saya bilang saya sudah rajin. Anda bilang saya rajin, saya masih merasa diri saya malas-malesan. Nah, jadi jangan berikan target yang Anda tidak bisa hitung. Oke? Nah, kedua, Anda harus memberikan target yang achievable. Kenapa saya bilang achievable? Jadi kalau Anda kasih target Anda itu harus manusiawi dan bisa dicapai. Menantang boleh, tapi nanti itu adalah poin ketiga ya. Nah, target Anda itu harus achievable dalam artian apa? Jadi misalkan begini, kalau saya adalah seorang salesman yang bekerja pada perusahaan Anda harus memberikan target saya itu yang wajar, yang bisa saya capai. Misalkan, average penjualan setiap salesman di perusahaan ini misalkan satu hari mereka harus berjual 5. Jangan kasih saya target kamu pegawai baru kamu harus jual 20. Kenapa? Yang terbaik aja setelah bertahun-tahun di averaging cuma 5. Kamu mau saya jual 20, saya tidak akan sanggup. Dan akhirnya apa? Ya akhirnya saya akan berhenti dengan sendirinya atau saya tidak akan termotivasi untuk bekerja. Kenapa? Dan saya kerja sekeras gimana pun disuruh jual 20 tidak akan nyampai. Nah, poin ketiga itu target itu harus menantang. Dalam artian apa? Jangan berikan pegawai Anda target yang terlalu bawah sampai jam 10 jual 3 sudah beres, sisanya ngopi di warteg atau misalkan sisanya bisa santai-santai main komputer. Jadi kita juga harus fair ya, jangan sampai kita memberikan target yang tidak bisa tercapai, jangan kita juga memberikan target yang terlalu rendah. Target itu harus achievable dan menantang. Jadi menantang itu saya akan termotivasi untuk bekerja lebih rajin untuk bisa mencapai target. Misalkan saya biasa jual 8, dikasih target 10, ya kurang 2, saya bisa bekerja lebih keras untuk mencapai target saya. Nah, keempat, target Anda itu harus ada fair dan objektif dan ada imbalan beserta hukumannya. Nah, objektif itu apa? Kalau misalkan 10 salesman Anda semua tidak bisa jualan hari ini, misalkan Anda disuruh jual makanan, salesman Anda itu udah putar-putar satu kampung itu dia tidak bisa menjual. Kenapa? Anda tanya, oh Pak, sorry Pak, hari ini hujan lebat sekali Pak, jadi semua orang banyak yang tutup toko, banjir atau saya kasih contoh itu yang sedikit ekstrim saja ya, biar gampang. Karena dalam dunia usaha itu kan contoh bisa berbagai macam, perusahaan bisa berbagai macam, variabelnya macam-macam. Tapi misalkan jadi ada saat di mana target tidak tercapai itu bukan karena kelalaian si salesman, tapi memang ya situasinya lagi sepi. Jadi misalkan hujan atau misalkan pandemi atau misalkan memang bukan musimnya. Kalau Anda suruh salesman Anda jual baju di malam musim 1 bulan setelah lebaran, biasanya orang lagi pada mudik, ya jelas saya tentu saja penjualan Anda akan drop. Jadi Anda juga sebagai pemimpin, Anda harus menilai apakah goal yang saya berikan itu objektif. Wajar nggak saya minta mereka jualan 10 di saat masa seperti ini? Kalau misalkan memang tidak wajar, ya Anda juga harus menurunkan. Oke, kemarin lebaran target kalian 15. Sekarang setelah lebaran ya slow down, target kita ya sepenting 3, 4. Yang penting kalian keluar, lakukan kewajiban kalian dan ya apa sih targetnya juga harus disesuaikan. Nah, yang kelima itu
adalah target harus relevan. Jadi kalau misalkan tahun lalu Anda average jual 10, tahun ini harus ada peningkatan. Dan peningkatan itu juga harus disertai dengan aspek-aspek lain, misalkan aspek produksi Anda. Jangan Anda expect salesman Anda untuk bisa berjual 12 kalau Anda cuma produksi 10. Ya kan? Jadi kalau ada 10 salesman, satu orang targetnya 12, jangan barangnya cuma 100. Kayak gitu kan sama juga bohong. Salesman Anda itu berperan untuk Anda. Jadi Anda harus memberikan salesman Anda itu sebuah persenjataan yang lengkap. Misalnya, persenjataan dia dengan brosur, seragam, kartu nama, price list, ya kan? Terus kalau misalkan bayarnya rese, Anda harus memberikan dia, oke, nggak apa-apa, kamu take aja ordernya, nanti saya usahakan untuk memenuhi permintaan dia yang sedikit mungkin memang lebih jelimet. Jadi mereka itu berperang untuk Anda. Jangan biarkan salesman-salesman Anda itu berperang ke lapangan hanya dengan senjata yang minimal. Mereka tidak akan bersaing dengan salesman-salesman lainnya. Nah, ya itu sedikit out of topic ya. Nah, topik saya kali ini kembali bagai 5 cara untuk membuat goal yang baik. Jadi yang pertama itu harus measurable. Jangan memberikan goal yang abstrak atau memberikan goal yang orangnya sendiri juga nggak ngerti gimana cara menilainya. Nah, yang kedua, saya ulang sedikit, itu goal itu harus achievable. Jangan memberikan goal yang di luar nalar gitu. Jangan Anda suruh jual pegawai 1000, padahal Anda cuma biasanya jual 5, sekarang pegawainya dikasih jual harus target harus 1000. Jadi ya itu juga tidak akan kontraproduktif bagi performa perusahaan Anda. Terus ketiga, itu harus menantang. Jadi pelan-pelan performa pegawai Anda itu diangkat sedikit demi sedikit. Gitu. Jadi lama-lama dia akan semakin perform, dia akan semakin targetnya makin tahun makin naik dengan harapan dia akan menjadi seorang salesman yang lebih bonafit pada waktunya. Nah, yang keempat itu harus fair. Kalau misalkan pegawai kita disuruh jual 10, dia jual 15, Anda harus berikan bonus. Bonus, insentif atau apa Anda harus berikan. Begitu pula dengan yang tidak capai target juga Anda harus berikan sanksi. Sanksi dalam apa? Teguran atau mungkin pemotongan bonus atau gimana ya, itu mekanisme setiap perusahaan berbeda ya. Jadi di sini ada faktor keadilan, bagi mereka yang rajin ada rewardnya, bagi mereka yang malas itu ada sanksinya. Nah, dari situ baru goal ini bisa bekerja. Kenapa? Karena kalau tidak ada reward, saya misalkan bisa jual 40 tapi target saya 30, ya saya jual 30, ya sudahlah, kenapa saya mesti bekerja ekstra? Karena saya jual 40 pun gaji saya tetap sama, tidak ada bonus untuk saya. Nah, makanya biasanya pekerjaan yang biasanya berbau-bau sales dan marketing itu mereka selalu goal oriented dan target oriented, selalu commission based biasanya. Nah, itu kenapa? Ya disebabkan oleh itu, karena sangat sulit untuk menentukan performa dari seorang sales kalau tidak pakai goal dan target. Dan goal dan target itu identik dengan bonus dan komisi. Nah, yang kelima itu bisnis goal itu harus relevan. Dalam artian, kalau misalkan situasi Anda, barang dagangan Anda sekarang sudah tidak bisa bersaing, Anda harus mereview itu setiap tahun. Jangan misalkan sekarang, misalnya dulu Anda adalah seorang pedagang foto keliling, jadi Anda mungkin punya 10 salesman yang tiap hari keliling-keliling, foto-foto orang, tapi sekarang udah zaman smartphone. Jadi Anda juga harus melihat apakah secara fundamental bisnis Anda bisa udah ada di mana gitu. Jadi target juga harus direview kembali setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, apakah ada perkembangan baru, apakah dari segi supply Anda sudah bisa menciptakan ada quantity yang lebih untuk bisa dipasarkan gitu kan. Nah, jadi kelima ini adalah aspek-aspek yang perlu Anda perhatikan pada saat Anda membuat target dan pencapaian goal untuk karyawan Anda. Bahkan bukan sebagai karyawan Anda sebagai perusahaan juga teorinya sama. Jadi misalkan perusahaan Anda, saya dulu penjualan saya market share-nya 10%, tahun ini saya harus 12%, tahun ini omset saya harus meningkat sampai sekian. Bahkan orang kalau mau kurus pun juga harus ada goal yang realistis. Jangan bilang 1 bulan saya mau jadi kelihatan seperti Chris Hemsworth, ya itu akhirnya akan percuma gitu loh. Target yang realistis 1 bulan saya harus turun 2 kilo. Turun 2 kilo tuh nggak boleh naik lagi, nanti saya harus konstan monitoring, begitu. Jadi sekian saja video saya kali ini. Saya harap pada saat Anda membuat target dan performa indicator terhadap pegawai Anda juga akan memperhatikan 5 hal seperti ini. Terima kasih.